kita lanjutkan buktinya. Jadi tadi saya mulai langkah pertama dengan membuktikan bahwa ternyata kalau saya mencari integral atas kontur C dengan atas kontur C epsilon, lingkaran yang melingkupi Z0, ini akan sama nilainya. Dan eksistensi dari epsilon, ya ini dijamin karena dia merupakan titik dalam dari suatu region yang dilingkupi oleh C. Nah, artinya seandainya epsilon ini saya ambil lebih kecil sekalipun, pasti juga tetap berlaku dengan menggunakan prinsip yang sama. Jadi ini juga pasti akan sama dengan integral atas kontur katakanlah C alfa, begitu. Untuk alfa yang lebih kecil dari epsilon dan positif. Nah, sekarang kita coba menghitung bagaimana kita menyederhanakan ya integral dari fz dibagi z min z0 dz atas kontur c epsilon. C epsilon ini kan sebenarnya lingkaran dengan pusat Z0 dan jari-jarinya epsilon. Atau persamaannya menjadi modulus dari Z min Z0 sama dengan epsilon. Yang ini akan ekuivalen dengan Z min Z0, karena ini suatu lingkaran, akan sama dengan ini modulusnya, modulus dikali E pangkat I theta, di mana tetanya antara 0 sampai 2pi, supaya membentuk sebuah lingkaran utuh. Berarti saya bisa mengatakan bahwa Z memiliki persamaan pada kontur C epsilon tersebut Z0 ditambah epsilon dikali E pangkat I theta, di mana tetanya dari 0 hingga 2pi. Nah, akibatnya saya bisa mengganti dz sebagai Z0 konstanta, berarti 0 turunannya. Lalu yang ini turunan dari eksponensial, berarti epsilon dikali I dikali E pangkat I theta d theta. Nah, dengan demikian saya bisa mengubah bentuk integral atas C epsilon ini menjadi bentuk sebagai berikut. Integral dari fz dibagi z min z0 dz atas kontur C epsilon. Ini akan sama dengan integral atas kontur C epsilon, berarti dari 0 sampai 2pi, begitu, dari f z0 plus epsilon E pangkat I theta dibagi Z min Z0 menjadi epsilon dikali E pangkat I theta, dan dz menjadi epsilon dikali I dikali E pangkat I theta d theta. Ya, ini yang fz, ini yang Z min Z0, ini yang dz. Dan kita lihat ada yang dapat disederhanakan, yaitu epsilonnya bisa hilang, E pangkat I theta juga bisa hilang. Dan ingat, ini berlaku untuk nilai epsilon yang lebih kecil. Karena juga nanti akan sama dengan prinsip deformasi dari lintasan. Nah, bagaimana seandainya epsilon ini kita buat lebih kecil, atau kita buat sangat kecil hingga mendekati 0. Nah, jika katakanlah epsilon ini mendekati 0, maka Z sama dengan Z0 plus epsilon dikali E pangkat I theta akan mendekati Z0. Karena bilangan kompleks yang modulusnya 0 hanyalah 0.
Nah, ini artinya ya, ini mungkin ya saya mencoba menggunakan uh, pendekatan intuitif mengenai limit. Berarti ini sebenarnya nilai ini harusnya bisa sama dengan integral dari 0 sampai 2pi ya. Karena ini berlaku untuk epsilon yang lebih kecil sekalipun. Jadi kalau kita ambil epsilon yang sangat kecil sampai mendekati 0, ini nilainya harusnya akan sama dengan limitnya, yaitu integral dari fz0 dikali I d theta. Ya, mungkin kalau di mata kuliah analisis real 2, Anda mungkin juga akan mempelajari bahwa ternyata limit dengan integral itu bisa ditukar ya. Limit ya, karena dari barisan fungsi itu bisa bertukar posisi dengan integralnya. Jadi apakah Anda limitkan dulu baru integralkan, atau integralkan dulu baru dilimitkan, akan bisa bernilai sama. Nah, di sini nilainya, karena ini merupakan konstanta, berarti ini akan sama dengan fz0 dikali I dikali integral dari d theta dari 0 sampai 2pi. Atau ini sama dengan fz0 dikali I dikali theta, theta dari 0 sampai 2pi. Tentu saja menjadi 2pi kan. Sama dengan 2pi dikali I dikali fz0. Yang mana ini sama dengan rumus integral Cauchy yang tadi sudah disebutkan di awal. Ya. Jadi integral atas kontur C dari fz dibagi segmen z0 dz sama dengan 2pi dikali fz0. Nah, inilah bukti secara intuitif mengenai rumus integral Cauchy. Dan kita bisa menggunakannya kalau kita ingin mengintegralkan suatu fungsi yang analitik di dalam dan pada suatu kontur kecuali di satu titik di dalamnya. Kita bisa menggunakan rumus integral Cauchy.